Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam untuk selalu belajar dan belajar. Ya, semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, ya, tidak ada kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Gimana kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat, ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini, ya, bersama saya, ya, di channel Warjito Fadia, kita akan belajar terkait transformasi geometri, di mana pokok pembahasan kita yaitu terkait rotasi dan dilatasi. Ini pokok pembahasan kita, rotasi dan dilatasi. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita yaitu dengan melihat tayangan ini diharapkan nanti siswa kalian semuanya dapat menentukan nilai rotasi dan dilatasi dengan baik dan benar. Kita ingat, ya, kita udah masuk nih rotasi, ya, rotasi atau perputaran. Untuk membahas terkait rotasi atau perputaran ini, kita harus ingat atau mengenal sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri ada ini nilai sudut alfanya 0 derajat, 30 derajat, 45, 60 derajat, 90 derajat, 180 sampai 360, ya. Nah, di sini ada sin alfa, cos alfa, tan alfa. Pembacaannya begini: sin alfa jika alfanya 0 derajat, ya, atau kata lain sin 0 derajat nilainya 0, sin 30 derajat nilainya setengah, sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, dan seterusnya. Ini harus kalian ingat dan kalian pahami ini. Syukur-syukur bisa kalian menghafal, ya, paham langsung nilai masing-masing sudut dalam sudut istimewa seperti itu. Kenapa harus paham? Karena nanti kita akan belajar terkait rotasi di sini. Nah, di sini rotasi ini nanti kita akan, ya, akan menghitung, ya, akan menentukan nilai-nilai yang memakai sudut istimewa. Contoh, kita masuk suatu materi di sini, ya. Bayangan titik P-nya misalnya adalah x, y yang kita rotasikan dengan pusat 0,0 sebesar theta berlawanan arah jarum jam adalah, ketemu bayangannya, P asen, X asen, Y asen. Maka untuk mencari bayangan X asen dan Y asen, caranya adalah X asen itu sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta. Kalau Y asennya ditemukan yaitu dengan cara X sin theta ditambah Y cos theta. Ya. Nah, kita masuk ke contoh soal di sini. Contoh soalnya, tentukan bayangan titik A 5,8 jika dirotasikan dengan pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam dengan sudut 60 derajat. Nah, maka prosesnya, ingat A-nya adalah 5,8, maka X sama dengan 5 dan Y sama dengan 8. Dan ingat tetanya, sudutnya adalah 60 derajat. Maka ditemukan X asen pakai rumus ini, X cos theta dikurangi Y sin theta, ditemukan sama dengan 5 cos tetanya ganti 60, ya, 60 derajat dikurangi 8 sin 60 derajat. Nah, baru 5 kali cos 60 derajat, ingat tadi, ya, sudut istimewa nilainya setengah, ya, 5 kali setengah dikurangi 8 kali sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Maka ditemukan 5 kali setengah 5 per 2, ya, 5 kali 1, ya, 5 per 2, min 8 kali setengah adalah 4, jadi min 4 akar 3. Ini nilai bayangan X nya, ya. Sekarang kita cari bayangan Y nya atau Y asennya, sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Sesuai rumus, X nya adalah 5 sin 60 derajat, tetanya ditambah 8, Y nya 8 cos 60 derajat. Ditemukan 5 kali sin 60 derajat adalah setengah akar 3 ditambah 8 cos 60 adalah setengah. Kemudian kita kalikan 5 kali setengah akar 3, ketemu 5 per 2 akar 3 ditambah 8 kali setengah adalah 4. Nah, di sini sudah ketemu bayangan X-nya dan bayangan Y-nya. Tinggal kita simpulkan. Jadi bayangannya adalah A asen
dalam kurung 5/2 min 4 akar 3, 5/2 akar 3 plus 4. Oke, itu hasil bayangannya ya, terkait proses atau contoh soal pada rotasi. Baik, pada contoh rotasi ini mohon maaf yang saya sampaikan hanyalah yang berpusat pada pusat 0,0 ya. Sebenarnya ada lagi pusat yang A, B, tapi tidak saya jelaskan. Mungkin kalian bisa mencari informasi dari yang lainnya. Baik, selanjutnya kita masuki ranah yang dilatasi ya, atau perkalian. Dilatasi atau perkalian, kenal dengan perkalian ya. Di sini ada yang melalui titik pusat 0,0 ya, 0,0. Nah, jika titik P-nya x, y yang didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala k, maka bayangannya adalah P asen itu x asen, y asen. Untuk mendapatkan x asen di sini adalah dengan cara kita kalikan dengan skalanya k kalikan x. Nah, ya. Kemudian kalau y asennya atau bayangan y-nya adalah k kalikan y ya. Insyaallah ini lebih mudah ya. Ingat-ingat. Nah, contohnya diketahui titik P-nya 2,5 didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2. Maka bayangannya berapa? Bayangannya adalah P 2,5, maka X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah min 5. K-nya ingat skalanya adalah 2, K-nya sama dengan 2. Maka bayangan X asennya sama dengan K kalikan X atau 2 kali 2 ya, K-nya 2, jadi 2 kali 2 sama dengan 4, dan Y asennya adalah K kali Y. K-nya adalah 2, berarti 2 kalikan Y-nya min 5, kalikan min 5 ketemunya min 10. Maka bayangannya kita simpulkan P asennya adalah 4, min 10. Oke. Selanjutnya dilatasi yang kedua ya, yang melalui titik A, B, bukan pusat 0,0 lagi. Titik P, X, Y yang didilatasikan terhadap pusat A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah P asen, X asen, Y asen. Untuk mendapatkan X asen, maka prosesnya X asen min A sama dengan K X min A. Ya, diingat ya. Maka X asennya ditemukan. Nah, di sini X asen ditemukan sama dengan K X min A, min A-nya pindah jadi plus A. Ini mencari X asennya, prosesnya dengan cara K kali X min A ditambah A. Kalau Y asennya, Y asen min B sama dengan K Y min B, maka Y asennya sama dengan K kali Y min B ditambahkan B ya, min B pindah jadi plus B. Oke, ini proses mencari X asen dan Y asennya. Masuk ke contoh soal. Contoh, diketahui titik P-nya min 3,4 didilatasikan dengan titik pusat 4,2 dan faktor skala 3. Maka bayangannya berapa? Kita ingat P-nya itu min 3,4, maka X-nya adalah min 3, Y-nya adalah 4. Pusatnya 4,2, berarti A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan min 2. Skalanya 3, K sama dengan 3. Oke, sekarang maka ditemukan X asennya sama dengan, ambil rumus K kali X min A ditambah A. K-nya berapa? K-nya 3, berarti 3 kali min 3 dikurangi 4 ya, X-nya min 3 dan A-nya adalah 4, berarti dikurangi 4 ditambah A-nya adalah 4. Oke, ditemukan min 3 min 4 itu min 7. Min 7 kali 3 min 21 ditambah 4, ketemunya min 17. Sekarang cari bayangan Y-nya. Y asen sama dengan K kali Y min B plus B. Ini sesuai rumusnya. K-nya adalah 3, kemudian Y-nya adalah 4, berarti 4 dikurangi min B-nya adalah min 2. Ini tak kurungi ya, biar dipaham ya, nanti ada operasi di sini ya. Ditambah B-nya adalah min 2. Selanjutnya 3 kali, di sini hati-hati, 4 dikurangi min 2, kurang ketemu min. Nah, berubah jadi plus 4 tambah 2, 6. Plus min 2 ya, jadi min ya.
Selanjutnya tinggal kita kalikan nih, 3 kali 6 18. 18 kurangi 2 ketemu 16. Jadi bayangannya sudah kita temukan, PAC-nya adalah min 17,16. Oke.